bukan dijawab ya oleh Pak Dokter ya, tapi mungkin dari analisisnya gitu ya. Jadi kenapa sih dosen-dosen di Indonesia, PT KIS dan juga beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya kok seolah-olah itu PKM itu dianggap sesuatu yang baru. Ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dianggap sesuatu yang baru dalam arti, dulu nggak ada tuh, dulu yang ngajar ngajar aja gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih muncul stigma seperti itu? Karena beliau ini pembicara kita hari ini adalah memang doktornya juga di bidang pengembangan masyarakat gitu ya. Jadi sangat sesuai sekali nih. Jadi mungkin kita melihat secara apa ya, psikologi mungkin ya, atau secara histori ya. Jadi kenapa sih dosen-dosen di Indonesia ini seolah-olah itu menganggap bahwasanya ya udah saya dosen ya saya cukup mengajar saja. Mengajar pun kadang masih tadi model-model dia diajar oleh dosen sebelumnya, dosen dia ketika dia menjadi apa mahasiswa gitu ya. Kemudian juga ya udah ngajar saja gitu. Kalau penelitian pengabdian itu mah istilahnya itu apa namanya tugas lain lagi gitu. Sekarang kayaknya baru tuh aturannya gitu menurut mereka itu. Dan juga ada satu lagi juga kadang ada juga yang bersembunyi ya bersembunyi dalam artian itu mereka itu menggunakan dalih jadi ketua, jadi wakil ketua, jadi kaprodit juga enak nih nggak perlu pengabdian nggak perlu penelitian gitu. Padahal mestinya ya oke itu mungkin rukhsah lah ya keringanan. Seperti apa nih? Mungkin boleh jawab dalam 2-3 menit Pak Dokter nih silahkan nih kenapa ya why-nya tadi walaupun memang nggak Ya, boleh pakai why sebenarnya tapi perlu dijawab lagi gimana Pak Dokter nih. iya, baik, 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 baik. Ini sungguh luar biasa nih, Bang. Ya, sesungguhnya eh, ini realitas gitu aja, Pak Dokter Misto. Ini realitasnya begitu. Jadi, apakah ini budaya atau ini sesungguhnya sementara atau memang kita maunya seperti itu? Hmm. Ibaratnya seperti tadi saya sampaikan bahwa bukan masyarakat saja yang harus diberikan kailnya untuk kemudian bisa hidup, mempertahankan dirinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi dosen juga tidak boleh diberikan makanan langsung nasi, lauk pauk, nggak boleh. Maka kemudian PKM itu bagian daripada kailnya sesungguhnya. Hmm. Hanya saja menggunakan kailnya ini yang tidak bisa atau kemudian Hmm. tidak mampu untuk menggunakan kail. Maka saya katakan begini. Nah, peluang itu sebuah tantangan atau justru keberkahan. Maka sesungguhnya peluang itu bagi sebagian orang itu dia menjadi tantangan buat dia, Betul. bukan keberkahan. Sebagian daripada orang bahwa peluang itu menjadi keberkahan karena dia bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau ada orang yang menghindari sesuatu peluang itu ya justru itu dipertanyakan. Itu makanya kenapa why gitu kan? Karena memang Hmm. itulah yang terjadi dan kalau itu yang terjadi maka sulit saya bisa menjawab itu Pak Dokter. Yang sebetulnya itu ya. Jawaban itu tidak mungkin saya bisa memberikan itu karena itu harus dijawab oleh kita masing-masing sendiri pribadi. Hmm. Apakah kemudian kita maunya seperti itu atau itu kita jadikan budaya? Gitu. Saya ingat kemarin ada teman kampus lain ya, itu dia tidak punya jabatan. Dia diterima atau dia di sertifikasinya muncul gitu, namanya muncul. Kemudian ketika mau sertifikasi dengan banyaknya syarat ini syarat itu yang harus dipenuhi, maka eh, agak agak ada idealisme juga. Kalau diada-adakan dia tidak mau. Sementara sudah pasti realitasnya dia tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat itu. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, maka kampusnya rugi, Hmm. kampusnya jelek, Iya gitu kan? betul. Ini Hmm. persoalan ini. Oleh karena itu mau tidak mau, ya sudah. Yang penting ketika uang saya kemarin yang sudah keluar saya gunakan untuk ikut kegiatan-kegiatan biaya-biaya itu keluar balik dulu. Setelah itu kalau memang saya tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu sudahlah nggak apa-apa. Saya nggak dapat sertifikasi nggak apa-apa. Sampai dia seperti itu karena dia idealis, Pak, idealis. Hmm. Nah, kalau mau,
maka berikanlah saya jabatan agar supaya walaupun jabatan itu hanya sekedar jabatan saja, gitu. Ya. Saya nggak Mm-mm. bisa menjalankannya. Yang Formalitas ya. penting, aku ya formalitas saja. Yang penting Mhm. saya bisa memenuhi untuk eh, syarat sertifikasi itu. Ini adalah jawaban yang konkret dari pertanyaan itu sesungguhnya. Tapi tidak dari saya gitu. Itu dari kenyataan yang ada sesuai dengan juga Pak Dokter sampaikan tadi. Oleh karena itu menurut saya memang ini juga ada pertanyaan ya yang di chat ini dan ini seperti yang sudah saya gambarkan bagaimana bisa kita melakukan PKM itu gitu. Kita sadar dengan PKM itu, maka tidak mau tidak mau PKM itu harus dilaksanakan sebagai bentuk sebuah ibadah kita. Hmm. Pengabdian kepada masyarakat itu jangan dijadikan sebagai dia beban untuk kita sebagai dosen. Mhm. Jangan. Artinya begini, saya lebih senang begini. Lakukan saja semau kita, apapun yang bisa kita lakukan eh, sebagai seorang akademisi. Tidak perlu harus menunggu nanti kita akan buat laporan, buat catatan segala macam. Tapi lakukan saja. Saya itu melakukan di tempat saya, Pak Dokter. Ini mohon maaf Mhm. kalau agak agak Pak Dokter. Jadi ada yang namanya Ikatan Pekerja Lokal. Di Hmm, daerah ya. saya itu ada namanya Ikatan Pekerja Lokal. Ikatan Pekerja Lokal ini bidang pekerjaannya adalah membongkar atau menurunkan kayu. Mhm. Kayu itu dibuat eh, apa namanya itu untuk landasan kalau di apa di gudang-gudang kalau di pabrik-pabrik itu yang didorong di apa dengan di atasnya itu apa namanya ya? Palet. Hmm. Paletnya, palet. Palet. Jadi kayu ini nih perusahaan ini legal, resmi. Mhm. Tapi di daerah yang punya perusahaan ada usaha somel yang membuat palet ini tidak ada potensi hutannya. Kayunya tidak ada dari daerah ini. Mhm. Dia harus diambil dari daerah lain. Artinya Mhm. apa? Peluang di daerah lain bisa dibawa ke daerahnya, lalu dijadikan bentuk usaha. Hanya saja persoalannya kayu ini kan tidak lama, tidak selamanya akan ada Mhm. tersedia bahannya. Ya, Mhm. cepat habis dan kemudian semakin jauh dia, maka semakin jauh, semakin besar pula biayanya untuk mendatangkan itu. Maka semakin tinggi juga biayanya untuk produksi. Semakin tinggi produksi, maka semakin kecil keuntungannya untuk kemudian diberikan kepada pabrik besar. Di sini ada pabrik Mhm. Indah Kiat, ada RPAPP di Pelelawan itu yang besar itu disuplai dari salah satunya dari sini untuk palet-paletnya itu. Nah, oleh karena itu ini pasti lama kelamaan juga habis dan usaha ini juga lama kelamaan bisa tidak ada lagi. Lalu apa yang bisa Mhm. dilakukan? Sementara pekerja lokal masyarakat lokal itu bergantung betul kepada perusahaan Mhm. ini, pada usaha ini. Nah, kalau seandainya suatu nanti mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, lalu kemudian nggak bisa operasi, lalu kemana usaha yang bisa dilakukan? Sementara potensi itu, keahlian itu ada di situ. Maka kemudian saya sebagai termasuk warga masyarakat juga akademisi, lalu kemudian saya pendekatan kepada mereka. Saya lakukan pendekatan, saya bergaul dengan mereka, saya kadang canda guru, bahkan main catur saya dengan mereka, Mhm. Pak Dok. Sehingga saya tahu ternyata ingin sebenarnya mereka mau punya keahlian lain untuk antisipasi itu, atau jet itu kalau sudah usia sekian berat itu membongkar kayu itu kan Mhm. banyak resikonya cacat, bisa patah, bisa mati gitu kan. Dan itu sudah Mhm. banyak terjadi patah itu kan. Apalagi Mhm. sinsaunya atau somelnya itu dan juga memotong kaki, bisa memotong jari segala macamnya itu. Risikonya Mhm. besar, semoga berat. Hasilnya sebenarnya juga tidak seberapa. Tapi mau tidak mau, ya walaupun itu peluang, tapi adalah keterpaksaan bukan suatu keberkahan sesungguhnya. Walaupun satu sisi ada keberkahan. Nah, saya kemudian
karena saya termasuk bagian daripada mubalik atau dai dalam suatu lembaga di Riau ini, maka kemudian juga dari kampus, kemudian kita dosen juga beragama Islam, maka kemudian saya ambil satu bagian, yaitu apa? Membangun spiritualitas mereka. Tak aja sambil kemudian bekerja gitu, ya udah santai saja, nggak terlalu kan. Yang bisa kita lakukan, kita masih bisa bekerja, bersyukur saja, banyak bersyukur, ibadah jangan ditinggalkan. Mari kita jamaah juga, ada waktunya jamaah di musola yang dekat kita, masjid juga, kita bangun itu kedekatan itu. Nah, itulah sesungguhnya yang bisa kita lakukan dengan daya upaya dan potensi yang ada kita bisa lihat, lalu potensi kita ke masyarakat. Saya kira itu Pak Dr. Misno. Oke, terima kasih Pak Dokter luar biasa ya. Memang tadi out of the Sama-sama. box itu pengalaman gitu ya. Tadi memang karena mungkin ya karena orang sosial ya, orang sosial kemudian juga Ya, bisa betul. biasa bergaul, ngobrol sehingga kemudian tadi risetnya itu sudah pakai etnografi itu ya, sudah Eh, mendalam dan tahu persis gitu karena memang ketahuan sehari-hari gitu ya. Ya, betul sih kalau tadi pertanyaan why-nya itu memang dalam artian dalam tanda petik itu tidak usah ditanyakan, tapi ternyata memang fenomena di masyarakat itu ada. Saya tadi kan ada kasih contoh gitu ya, misalnya tuh ada yang kalau generasi tua gitu ya, cara mengajarnya juga sudah jadul, kemudian dia tahunya juga hanya mengajar saja, itu satu gitu ya. Itu berarti kan memang berarti, oh kenapa? Karena tadi mungkin salah satunya adalah tadi stigmanya bahwa ya udah dosen itu ya hanya mengajar saja gitu kan. Karena memang kalau kita lihat itu penelitian dengan pengabdian dalam artian itu seolah-olah itu kan baru ya 10-20 tahun lah ke belakang ini. Publikasi jurnal kan juga sekitar itu juga gitu kan ya. Jadi dulu tuh kesannya itu tidak seperti itu. Nah, ketika masuk ke PT KIS juga sama. Kemudian yang kedua juga dari ada beberapa analisis saya ke beberapa dosen itu ya tadi tadi mulai dari cara ketika dia kuliah misalnya gitu ya, tempat dia kuliah itu biasa juga akan memengaruhi dari ketika misalnya dia kuliah sudah S1 sudah, oke, biasa nggak terlalu berpengaruh. Kemudian ketika dia sudah kuliah S2, kalau S2 kan rata jadi dosen. Nah, keseriusan, kemudian juga manajemen sistem yang ada di kampus ketika dia kuliah S2 biasa juga akan menentukan cara berpikir dia. Kalau dia sudah biasa bikin jurnal, sudah biasa buat misalnya tuh tulisan, buku, pelatihan dan sebagainya, dia akan terbentuk tuh. Sebenarnya S1 juga sama tadi sebenarnya sih, tapi ini kan kita menjadi dosen sehingga kemudian akhirnya ketika jadi dosen ya udah taunya itu mengajar seperti dia diajar oleh dosen dia sebelumnya. Kemudian juga yang ketiga juga kesibukan. Ya, kesibukan ini. Jadi seolah tuh dosen itu hanya tadi profesi sampingan gitu. Karena kebetulan kami kan sama ya. Rata-rata kan di PT KIS itu ya dosennya itu ada kiai, ada ustadz, ada dai gitu ya. Nah, ini yang kadang tadi dari sisi penelitian juga susah, nulis artikel jurnal juga susah, pengabdian juga susah. Walaupun tadi kita sebut, oke mereka sebenarnya sudah mengabdi, tapi mungkin secara administratif itu kurang gitu ya. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Dr. Wage betul sekali, itu memang kekhasan dari PT KIS ya atau ya perguruan tinggi Islam bahwa kita mengisi ruang dari nilai-nilai keagamaan. Dan itu juga apa masyarakat kita yang sangat agamis ini memang sangat penting sekali gitu ya. Nah ini penting. Satu pertanyaan lagi dari saya ini sebelum nanti yang lain mau bertanya nih Pak Dokter nih. Jadi ya. sebagai ketua dari STIAI Al Mujtahada Pekanbaru, tadi dosen yang sudah melakukan PKM juga, kira-kira nih strategi apa sih yang harus dilakukan untuk menyadarkan gitu ya, untuk menyadarkan dosen, untuk mengingatkan kembali, untuk mengoptimalkan, untuk memberdayakan dan juga nanti untuk meningkatkan dari pengabdian kepada masyarakat. Seperti apa nih Pak Dokter nih? Silakan nih Pak Ketua sekaligus silakan. Apa nih strategi yang dilakukan? Saya selalu tanya ini karena kebetulan ini jadi istilahnya itu amanah tanggung jawab di P3M atau LPPM. Ya, ini teman-teman yang kita bikin di forum LPPM itu selalu kenapa nih dosen-dosen kita tuh susah banget penelitian, pengabdian. Nah, strateginya mungkin bisa di-sharing nih, Pak Dokter nih, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misto. Saya kalau ada pertanyaan seperti ini sesungguhnya kalau menjawab sih sederhana dan simpel ya. Kalau Mhm, Rasulullah itu ada namanya contoh atau suri teladan ya. Eh, mhm, maka itulah hal yang paling terbaik strateginya itu. Jadi tidak menggurui dan tidak mengajari gitu kan. Tapi adalah mhm, contoh itu. Mungkin dalam hal ini misalnya Pak Dr. Misno itu contoh yang paling baik mungkin di antara mhm, kita ya, termasuk saya ya, karena bukunya udah ratusan gitu. Tulisannya juga sudah luar biasa ini. Nah, saya kira
Nah, kenapa saya semangat sekali ketika berkomunikasi dan berhubungan dengan Pak Dr. Misno? Karena memang saya ingin menjadikan diri saya itu seperti sebenarnya Dr. Misno itu, gitu. Banyak tulisannya. Saya punya dosen ya, profesor di eh, apa Arahap itu di Jogja itu yang UII itu. Ya, itu luar biasa beliau. Eh, Waktu mau membimbing saya, disertasi saya S3 itu. Eh, saya sangat salut sekali. Saya bisa juga menulis ya, dan disertasi dengan mudah itu juga bimbingan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa. Pertama adalah banyakin baca, Hmm. banyakin baca. Kalau mau hebat menulis ya banyakin baca. Kalau mau banyak mengabdi ya banyakin mengabdi. Terjun ke Hmm. masyarakat. Jangan jangan parlente terus gayanya gitu. Jangan bajunya aja dibaikin gitu kan, atau sepatunya yang dibagusin gitu kan, atau mobilnya atau kendaraannya yang dibagusi gitu kan. Tapi lihat itu ke masyarakat tuh, gaul dengan mereka, bersama-sama dengan mereka itu. Culun-culun nggak apa-apa lah, dosen culun juga ada masalah kok, ya kan? Hmm. Tidak akan mengurangi kewibawaan sebagai seorang dosen. Saya di kampung itu, di rumah itu dipanggil Ustadz. Jadi kalau saya sudah ini mau saya kan main catur Ustadz juga. Gitu. Saya kadang-kadang nggak enak. Itu Pak Dokter Islam. Saya itu Ustadz, tapi ketika main catur Ustadz juga dipanggilnya. Nggak hilang gitu. Nggak Hmm. menurunkan wibawa. Bahkan di dalam pergaulan pertemanan itu ada datang pertanyaan-pertanyaan, apakah itu pertanyaan tentang keluarga, tentang anak, bagaimana sekolah, mendidik, dan lain sebagainya. Termasuk adalah rumah tangga, keluarga. Itu Hmm. ada pertanyaan terhadap itu. Termasuk bagaimana agama, sholat yang baik, dan segala macamnya. Manfaatnya sudah luar biasa. Maka ketika ini menjadi penulis, maka banyak menulis, membaca. Lalu ketika kita ingin jadi pengabdi masyarakat yang betul-betul menunjukkan diri kita, ya turunlah, bergaullah. Jangan parlente juga, jangan malu-malu, jangan kemudian jaim kalau kata orang dulu ya. Jaim sekarang agak Jaim. susah juga ya, ya. Hmm. Jaim gitu. Nah, bebas saja gitu. Itu yang menarik sesungguhnya. Lalu kemudian tentu saja kalau contoh kan ibda bin nafsih ya. Lalu kemudian kalau Hmm. apa mau melakukan apa kita itu maka perbanyaklah melakukan itu, maka itulah lakukan. Jadi lakukan saja dan lakukan saja. Saya kira doing itu memang resep yang paling mujarab untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk dalam akademik kita. Kalau kita tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan sesuatu, bagaimana kita akan punya pengalaman untuk salah? Gitu. Bagaimana kita punya pengalaman untuk berhasil, untuk benar? Nah, saya kebetulan kalau mau cerita itu, begini Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya dulu kan eh, besarnya di Jawa, lalu kemudian tamat SD Jawa. Setelah tamat SD saya tidak sekolah. Sampai kemudian 6 tahun lebih saya tidak sekolah. Saya mengembala sapi, saya motong getah sama orang tua diajarin begitu. Lalu kemudian saya pindah-pindah tempat di Jambi, ya. Kemudian sampai pada akhirnya 94 saya ke Riau gitu. 89 tamat SD, kemudian 94 saya ke Riau. Lalu ke Riau saya kerja di rumah makan. Ketika saya kerja di rumah makan sekitar 1 tahun setengah, barulah saya kemudian diberikan petunjuk oleh Allah. Disuruh sekolah saya oleh Allah. Maka saya sekolah. Tanpa saya kasih tahu ibu saya, orang tua saya sekolah. Saya sekolah di pondok pesantren, saya sambil bekerja. Lalu kemudian saya udah usia 20 tahun itu, hampir 20 tahun baru masuk MTS atau pondok atau sekolah. Tamat MTS atau SMP itu saya umurnya udah 21 tahun. Kemudian melanjutkan ke aliyah di pondok itu sampai kelas 7, akhirnya alhamdulillah selesai, usia saya 24 tahun. Lalu kemudian saya keluar, ijazah sudah ada, tapi saya nggak bisa ngambil karena saya ada utang di asrama di pondok itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bekerja, cari uang dulu untuk mengambil.
Ya, gimana? Saya kayaknya agak keputus nih, padahal ceritanya sangat luar biasa sekali nih ya. Sambil menunggu nih teman-teman semuanya nanti kita diskusi ya, kita kasih kesempatan untuk bertanya, nanti ngobrol semuanya ya. Ya, kemungkinan sesinya. Terima kasih ya Ibu Bapak ya, Mbak Windu Baskoro ya. Kita sambil menunggu beliau. Ini ceritanya karena dengan saya gitu, jadi agak-agak mirip juga nih. Agak mirip juga menarik ya. Jadi perjuangannya dan itu memang biasanya justru yang sangat amazing kalau menurut saya. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak sekalian. Nanti sambil menunggu beliau nanti bergabung kembali, ceritanya next kayaknya. Kebetulan kami juga sempat kami bikin tulisan ya tadi tahadus binikmah lah ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ketika menulis gitu ya kemarin terakhir itu saya bikin dengan teman-teman dosen itu book chapter ya, mulai dari dosen pilihan, dosen teladan, kemudian jalan terjal, jalan panjang, terakhir dosen Nusantara. Itu ada sekitar ya bukan sekitar ya ada empat atau lima buku kumpulan book chapter tentang kisah-kisah menjadi dosen. Saya rasa itu menarik tuh ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kami mengundang nih ya yang terutama baik itu dosen ya ataupun pejabat ataupun juga di LPPM. Kira-kira kalau ada usulan program atau mungkin tadi yang ingin ya kita boleh diskusi lah di podcast kami ini ya di visiting lecture ya mungkin kalau dari sisi ini ya memang kami zero budget gitu ya jadi memang betul-betul kita ya ya bukan bahasa agama sih lillahi ta'ala gitu kita sharing ilmu gitu ya ya mudah-mudahan sih kalau itu bisa jadi tadi rekognisi bagi dosen terutama nanti terkait dengan pengakuan untuk jadi dosen tamu. Kita mengundang semuanya nih ya. Dari Pak Muhammad Yasri, ada tadi Bu Novia, ada Bu Isna, ada Pak Muhammad Muntir, ada Bu Tatik juga, ada Bu Nanik, ada Bu Nur Aziza, ada Pak Mahrus, kemudian ada Ibu Ade, ada Pak Windu, ada Bu Diah juga ya. Nah, silakan kita bisa diskusi. Tadi salah satunya adalah eh, kebetulan saya saat ini diberikan amanah untuk di P3M gitu ya. Jadi ya kami di awalnya kemarin STIT, kemudian setahun yang lalu kita sudah jadi STAI, ada ekonomi syariah dan juga ada HKI hukum keluarga ya. Jadi permasalahannya kenapa kami kemarin membuka forum untuk LPPM ya, itu karena memang teman-teman yang menjadi kepala P3M atau LPPM itu memang agak cukup berat gitu ketika mengajak ya untuk dosen itu untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kemudian ya iyalah kita bareng-bareng gitu ya. Termasuk kemarin forum yang saya sempat kami buat Sarasehan itu juga sebenarnya cukup bagus tapi ya memang kadang gitu ya. Ya mungkin tadi karena kesibukan ya di kampusnya kegiatan juga sangat banyak ya belum mengajarnya dan lain sebagainya lah sehingga kemudian kurang fokus dan juga mungkin ada beberapa juga kurang klik juga gitu ya belum ngeklik lah ya belum cocok ya dan sebagainya sehingga kemudian sebagian ya malah belum berlanjut lagi ya kami kalau saya kebetulan di STI Sirajul Falah ini memang senang sih tadi. Jadi salah satu kenapa sih saya sering banyak kegiatan ya kalau kalau menurut saya gitu ya itu manfaatnya itu bukan untuk orang lain, justru buat saya sendiri gitu ya. Buat saya sendiri. Kenapa? Karena memang kita banyak menemukan sekali hal-hal baru yang kemudian mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya dan ide-ide gagasannya gitu. Seperti misalnya kemarin ketemu dengan teman yang dari Jogja misalnya doktornya kebetulan tentang perbankan yaitu banyak sekali menemukan riset-riset hasil-hasil yang memang memberikan rekomendasi kepada kita ya. Kemudian juga tadi ada pengalaman ada mungkin perjuangan hidup itu saya paling suka itu ya. Saya paling suka karena memang ya mungkin bukan orang sosial sih saya juga orang kebetulan S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung lama ya tahun 2014 gitu ya
Tapi saya suka antropologi, suka sosiologi juga, sehingga senang melihat mendengar cerita, kemudian juga berbagai hal terkait khususnya sekarang penelitian. Kalau nulis ya alhamdulillah tadi tahadus bin nikmah ya di laptop saya ada sekitar 330 naskah buku gitu ya, tapi 100 lebih gitu ya. Nah, tahun ini mungkin agak lebih mundur, tapi target di tahun ini di laptop saya minimal ada 500 buku juga gitu ya. Sebagian book chapter kayaknya lebih dari 50 kali ya. Nanti boleh dilihat lah di media science, kemudian juga di di Asaria Publisher, kemudian dipublish awalnya, kemudian di Bintang Pustaka gitu ya. Nanti boleh lihat juga. Saya juga sekarang lagi proses ada sekitar 5 buku, book chapternya itu ada 2, kalau nggak salah itu buku pribadi itu ada 2, kemudian juga kalau jurnal juga alhamdulillah minimal 1 semester itu bisa 2 atau 3 juga gitu ya. Jadi sudah sih insya Allah tadi memberikan contoh gitu ya ke dosen-dosen yang lainnya dan alhamdulillah juga the first lah di sister untuk di kampus STI Sirojul Falah gitu Pak. Nah saya ingin ngajak untuk ayolah kita bareng-bareng sinergi gitu ya. Mungkin yang paling mudah yang bisa dilakukan ya seperti ini, podcast gitu ya. Oke, kita mengundang nih siapa yang mau komentar nih ya. Kayaknya ini mungkin tadi apa baterainya habis atau oke. Bu Isna, saya panggil Ibu ya, Bu Isna Nur Inayati, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Wisno. Ini saya dapat informasi kegiatan ini nggih dari grup Kitab Dimas nggih. Saya tidak tahu siapa yang membuat, cuma saya tergabung di grup itu sih. Akhirnya Ya, saya akhirnya bertemu panjenengan di sini. Ini mohon maaf saya tidak bisa on nggak cam. apa-apa. Di mana Unira ini di mana nih ya? Unira itu di Malang, Pak Dr. Misno, Universitas Islam Hmm. Raden Rahmat Malang. Oh iya betul, dan Rahmat. Ya. Saya malah ingat Nggih. itu teman yang paling lama banget tuh sekarang Dokter Aisyah itu ya di Gondang Legi ya. Itu teman penelitian lama banget itu. Oh, nggih, nggih. Mungkin di ini, Mm-mm. di IAI Al-Kolam, di Universitas Al-Kolam barangkali. Iya, dulu dari mulai STAI itu, saya ingat sekali itu. Oh, nggih. Iya, Eh, itu beliau begini, peneliti sejati. Gimana gimana Bu nggih. Isna nih, silakan kita diskusi Ini aja sih Pak, ngobrol. sebenarnya saya tertarik sekali sih karena memang mungkin nanti kaitannya ujung pertanyaan saya itu juga terkait hibah penelitian, hibah PKM-nya Litap Dimas sih yang mungkin sebentar lagi Betul juga akan betul. dibuka, nggih. Tapi cuma Mm-mm. mungkin yang pertama itu memang yang disampaikan oleh Pak Dr. Wage tadi memang sangat benar sekali sih. Mungkin sebenarnya nantinya ketika program pengabdian masyarakat baik mungkin itu yang dilakukan dosen ataupun yang dilakukan lewat KKN itu kadang kami terkendalanya itu biasanya di dukungan sih Pak, kesadaran masyarakat, dukungan seperti itu. Nah, mungkin contohnya kalau di Unira sendiri sih semester kemarin di kampus kami itu mencoba ini Pak melaksanakan KKN itu berbasis pesantren begitu. Yaitu terobosan baru sih dari ketua LPPM baru kami begitu. Sebenarnya Mhm. sangat bagus sekali sih. Kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya kami basisnya di desa begitu. Namun Mhm. yang semester kemarin itu di pesantren. Nah, kebetulan saya juga dilibatkan menjadi salah satu DPL sih di salah satu pesantren di Kabupaten Blitar, tapi begitu. Nah, kemarin juga banyak sih akhirnya program-program yang akhirnya juga kami soundingkan ke mahasiswa, nggih, karena memang seperti yang disampaikan Pak Mhm. Dr. Wage tadi, memang mahasiswa itu kalau diminta untuk berpikir menyelesaikan kondisi yang ada itu memang belum mampu, sehingga DPL-nya ya memang Mampu agak betul. ngoyo, nggih. Apa ya ngoyo itu ya effortnya lebih lah begitu loh. Akhirnya Harusnya kemarin, harusnya ya. enggak, enggak. Akhirnya kemarin tuh kami di pesantren yang saya dampingi itu akhirnya kan membuat beberapa program sih. Mungkin contohnya seperti terkait pengelolaan sampah karena memang pesantren itu kan salah satu permasalahannya juga terkait pengelolaan sampah begitu kan. Sampah sama. Kemudian nggih, terkait revitalisasi poskestren yang memang mungkin di beberapa pesantren itu memang belum memiliki fasilitas itu atau memang sudah ada cuma pengelolaannya belum maksimal sampai dengan mungkin eh, terkait pesantren ramah anak. Nah, alhamdulillah sih kemarin dari 3 program utama itu memang ya sempat kami publikasikan semua. Alhamdulillah, meskipun kemarin baru selesai Hmm. tiga-tiganya sempat publikasi. Cuma memang apa nggih? Kalau kendala kami sih waktu itu ya tadi ya semua kami awali sih dari proses mungkin wawancara awal, kemudian analisis kondisi awal, melakukan FGD, kemudian ada edukasi dan lain-lain. Cuma selalu kendalanya adalah bahwa mungkin mitra itu kurang memiliki kesadaran bahwa mungkin program-program yang kami bangun itu penting, begitu.
Mungkin itu kendala yang saya alami sih kemarin, sehingga kayaknya itu program-program yang kami laksanakan itu belum mencapai puncak, belum selesai, tapi waktu KKN-nya sudah selesai. Nah, mungkin ini diskusi mau sih Pak Dr. Misno. Mungkin Ya, saya juga boleh, ingin boleh, menarik, menarik. dapat masukan sebenarnya. Jadi baik mungkin entah itu PKM-nya ini melalui KKN atau mungkin memang program yang didanai pemerintah atau mungkin yang dilakukan oleh dosen sendiri, sebenarnya idealnya itu sebenarnya berapa lama sih waktu yang kita butuhkan begitu loh untuk membangun kesadaran masyarakat tadi. Karena ya tadi kalau lewat KKN itu kan KKN di kami itu sekitar 40 hari Pak, cuma ya 1,5 bulan lah nggih. Itu kayaknya nggak maksimal, nggak sampai puncak gitu sudah selesai gitu. Jadi publikasi kami ya mungkin sampai tahap edukasi lah biasanya seperti itu. Jadi tidak sampai tindak lanjut dan lain-lain itu. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan terkait idealnya berapa lama agar program-program PKM itu bisa selesai sampai final. Kemudian yang kedua ini Pak Dr. Misno, Eh, karena kami ini kan kampusnya ini nggih dua kaki Pak Dr. Misno kebetulan. Ya betul, Jadi di institut bawah ya. Kemendikbud dan Universitas, universitas nggih ya betul begitu. lah. Hmm, Nah, akhirnya kan ketika mengikuti hibah-hibah PKM, kami kan juga ya kadang kalau waktunya Kemendikbud buka ya kita ikut begitu kan. Ketika hmm, Kemenak buka ya kita coba-coba juga begitu. Cuma hmm, kalau yang saya amati sementara ini karena juga saya masih belajaran ini Pak Dr. Misno, itu hmm, terkait ini loh perbedaannya terletak di metodologi. Jadi kalau kami hmm, amati di Bimanya Kemendikbud itu kan secara metodologi dia tidak pernah menentukan apakah ini menggunakan ABCD, apakah PAR atau hmm, PRA, atau mungkin modal-modal yang lain. Jadi yang penting mereka hmm, teknisnya selesai. Oh ada FGD, ada ini sampai eh, output akhir seperti itu. Tapi kemudian kalau di Kemenak itu kan kalau kami lihat di panduannya itu kan selalu ada oh metodenya itu ya tadi entah itu ABCD, PAR atau yang lain begitu. Nah, yang saya tanyakan mungkin di poin ini sebenarnya untuk hibah-hibah seperti Litab Dimas itu urgensi terkait penentuan metodologi itu sejauh mana sih Pak Dr. Wisno? hmm. Barangkali kan panjenengan kan mungkin karena di LPPN mungkin sudah sangat berpengalaman mungkin barangkali terkait ini. Nah ini saya mohon informasi terkait ini. Jadi kira-kira sejauh mana sebenarnya urgensi eh, penentuan metode? Karena kalau di lagi-lagi kalau di Kemendikbud kan sepertinya lebih ke teknis kegiatannya sudah runtut itu selesai gitu. Tapi kalau di Kemenak kan Hmm, kayaknya metodenya harus ini, harus ABCD dan lain-lain. Itu hmm. kan kayaknya kadang membingungkan saya, Pak. Ngoten. Nggih, mungkin itu. Ini nggih diskusi sekaligus tanya, Pak, sebenarnya karena saya Iya masih betul. belajar. Enggak, Nggih. justru saya banyak belajar ini Bu Dokter nih. Nggih, ngoten matur nuwun. Mohon saran dan bantuan informasinya. Oke, siap. Ini Pak Wage ada problem teknis ya. Oke, terima kasih Bu Isna ya. Ini menurut saya justru luar biasa nih. Ini udah universitas kalau kami masih di sekolah tinggi ya. Jadi mungkin nih kalau ada waktu bolehlah sharing-sharing di kami ya seperti ini ya. Kalau minimal ngobrol minimal itu ini kan saya biasa saya record kemudian saya taruh di apa YouTube ya biar ada yang melihat nih ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih Bu Isna nih next kapan ada waktu boleh sharing-sharing lah tentang ya tentang PKM, tentang penelitian atau mungkin how to be the best lecturer gitu ya. Boleh juga tuh. Baik. Nah, kalau saya kebetulan ya memang hari ini kasih amanah di apa LPPM ya di P3M kalau kami di Universitas Rajul Fala. Tadi justru malah dapat inspiring ya, inspirasi yang luar biasa tuh. Kalau kebetulan mahasiswa kami itu memang hampir bisa boleh dikatakan tuh 60 sampai 70% itu basisnya adalah pondok pesantren. Nah, walaupun kebetulan saya juga sudah ya selalu jadi ketua KKM ya, itu karena memang kita masih terikat dengan Kabupaten Bogor, kita melakukan kerjasama dengan Bapeda Litbang Kabupaten Bogor sehingga ya izin ke kecamatan, kemudian ke apa ke desa tentu saja itu ya tadi berbasis desa tetapi walaupun dalam pelaksanaannya memang karena tadi 60 sampai 70% mahasiswa kami itu adalah santri gitu ya, sarungan lah gitu. Akhirnya ya kebanyakan juga memang kegiatan-kegiatannya yang ada di desa pun biasanya ke madrasah, ya apalagi kami kan di PAI ya, yang ekonominya baru mulai masuk semester 2. Ya itu inspirasi nih Bu Dr. Istani. Nanti bisa kita contoh nih kayaknya nih. Mungkin nanti boleh sharing dulu lah di kami tentang apa di pondok pesantrennya itu yang pertama. Nah, kemudian kalau terkait dengan waktu, kalau menurut saya gitu ya, kalau saya
berpikirnya simpel sebenarnya itu ya. Sama seperti penerapan dari riset metodologi misalnya. Sebenarnya metode, metode penelitian mulai dari waktunya ya, mulai dari waktunya. Jadi waktu yang tepat itu seberapa lama? Kalau kami kemarin malah kami pangkas lagi. Jadi KKM itu hanya 30 hari ya, hanya 30 hari itu ya. Jadi bukan 1 bulan karena rata-rata itu memang udah 30 hari dan tadi pesantren sebagian itu. Sehingga kemudian ya sudah jadi simpelnya adalah membuat program-program di apa program-program pemberdayaan itu ya memang tadi kita urutkan berdasarkan tidak muluk-muluk harus tadi merubah harus ini tidak ya tapi tadi misalnya Pak Dokter Wage juga menyebutkan ya selamat datang lagi Pak Wage ya kita lagi ngobrol dulu nih ceritanya tadi terkat ya jadi misalnya tadi ya paling gampang lah ya mulai dari sosialisasi ya misalnya tentang pernikahan dini misalnya gitu kemudian juga sampah kami juga kemarin memang sampai ya karena kebetulan apa pesertanya mahasiswa itu santri pesantren kemudian juga di pesantren itu juga memang pengelolaan sampahnya juga cukup bagus kemarin kita juga masuk ke Duta Inovasi Desa dan juga apa untuk di GID ya gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor ya itu juga sampah sama ada 2 desa yang cukup berhasil cukup bagus dan itu juga sudah dipublikasikan jadi kalau kalau menurut saya sama ya baik waktu ataupun tempat ya waktu kapan sih idealnya dari sebuah PKM ya disesuaikan dengan program terutama dari sisi tujuan tujuannya itu mau apa kalau tadi misalnya kalau kami di PT KIS menyadarkan kemudian juga memberikan nilai-nilai spiritual bisa jadi mungkin hanya 2-3 kali pertemuan itu selesai tapi kalau sudah misalnya pengelolaan sampah kemudian juga mungkin program-program misalnya kami juga ada di salah satu desa dekat Puncak Bogor itu ada apa untuk desa wisata gitu ya desa wisata itu ya memang kalau cukup panjang kami buat juga namanya ya biasa lah ya multi years kan ya oke tahun sekarang di Iya, situ kemudian tahun kemarin sudah tahun 2023 2024 juga di situ lagi lanjut lagi 2025 kemarin sudah juga kami KKM itu lanjut lagi tapi ya tadi betul jadi sudah ada mahasiswanya berjalan nanti sekitar 2-3 bulan lagi warungnya ininya berhenti lagi ya nanti iya, ada lagi dan jalan lagi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya tadi selain juga memang tadi kesadaran kalau kami di PTKS kayaknya nilai-nilai spiritual keagamaan yaitu juga untuk menghadapi atau untuk memberikan solusi bagi problem yang ada di masyarakat saya rasa itu menjadi hal yang menarik juga tuh ya termasuk hmm, ini Pak Wage sebentar ya termasuk juga pertanyaan dari Pak Windu Baskoro nih ya itu tadi dari sisi waktu tentu saja sesuaikan dengan tujuan dan program dari PKM-nya itu apa. Kan lebih spesifik gitu ya, tidak terlalu luas. Kemudian metodologi, ya betul, kami kebetulan beberapa kali dapat dari Litab Dimas, dari Kemenak lah ya, dari 2009 saya mulai aktif di penelitian dan pengabdian, dan Alhamdulillah lah bisa buat beli genteng kalau orang bilang. Ya, iya, tidak buat beli genteng, makanya ketemu dengan teman-teman dari Ponorogo, dari Malang, dari pokoknya hampir seluruh sampai ke apa sampai ke ya Papua sana lah ya di Sulawesi di Palu sana itu ICIS juga saya kebetulan aktif terus ikut terus gitu ya jadi bisa keliling lah termasuk tadi kalau di itu ada ikon image juga yang Melayu itu jadi Indonesia Malaysia Singapura Thailand Vietnam sampai Brunei Timor Leste itu kita bisa keliling lah untuk publikasi dari hasil riset kita penelitian ya pengabdian juga. Jadi kalau metode betul, kalau Kemenak itu memang agak lebih dalam artian itu teoritisnya UIN biasanya itu ya. iya. Itu Jadi memang kami kentara kesannya sekali. lebih rumit gitu loh Pak Dokter Wisnu. Iya, bisa dikatakan. Tapi kalau menurut saya nggak rumit sih. Kalau kalau ngajarin mahasiswa ya, ya harus ada pedomannya apa yang mau dilakukan. Kalau ABCD ya yang penting udah ABCD udah bener gitu kan ya ada actionnya ada ininya ada bisa memang katanya agak terlalu karena memang tadi kekuatan teoritisnya terlalu banyak sementara kalau di Kemendikbud karena itu biasanya mereka lebih yang penting programnya apa tujuannya apa jelas kegiatannya apa ada bukti-bukti itu lebih mudah tapi di Kemenak juga biasanya kalau Letap 5 sama cukup lumayan ya kompetitif apalagi kalau kami di STAI kemudian juga PT KIS kampus kecil itu berat kalau idenya itu tidak menarik. Kami kemudian yang dapat juga itu dari yang tadi yang apa pengembangan dari kampung wisata ya kampung wisata karena kebetulan di situ ada sungai ada saung-saungnya gitu itu cukup menarik dan itu multi years berlanjut terus itu.
berlanjut terus gitu. Kemudian juga ada yang dekat di Sentul juga, itu kita udah 2 tahun juga untuk pengembangan dari ini apa lokal juga di sana hutan ya hutan rakyat lah gitu ya apa sih pinus gitu ya untuk wisata ya dekat-dekat Sentul sana Bu di Bogor itu juga jadi kalau metode itu memang betul kalau itu lebih rigid dan tapi kalau menurut saya ya menantangnya aja challenging aja gitu ya oke itu ya tadi dari Pak Windu Baskoro itu terkait dengan ini kayaknya sih panjang ya ceritanya itu, tapi kalau menurut saya itu lebih kepada memang definisi community empowering gitu ya. Kalau tadi saya katakan saya itu berpikir lebih simpel gitu. Jadi yaudah kalau umpamanya PKM itu lebih sempit ya mirip seperti riset lah ya. Programnya nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, bahkan hanya tadi memberikan motivasi, tapi memang ada menggerakkan. Tadi kan nanti ada berikutnya, berikutnya, berikutnya kan itu kan siklus dari mengajar, kemudian penelitian, dapat diabdikan, diajarkan lagi terus. Oh, ada mau komentar nih. Nanti Pak Wage setelah ini kayaknya ya kita boleh tambah. Nanti silakan Pak Windu nih. Langsung nanya ke ini ya. Pasti langsung dari Pak Windu Baskoro, kemudian langsung boleh jawab ke Pak Dr. Wage. Silakan Pak Windu Baskoro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Perkenalkan, saya Windu Baskoro dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Ya, saya tertarik dengan apa Zoom meeting ini karena memang saya baru belajar beberapa tahun ini mengenai pengabdian. Terus terang beberapa tahun lalu saya juga sudah baru mendapat apa ya, Litab Dimas gitu. Dan saya Hmm. belajar di situ walaupun apa secara mandiri gitu. Teman-teman yang lain juga dosen-dosen lain juga menganggap pengabdian itu menjadi kesekian gitu ya. Yang pertama kan Mhm. mengajar, kemudian penelitian. Tapi pengabdian nggak tersentuh gitu. Tapi saya menariknya, kelihatannya menarik ini. Makanya saya 2021 tuh ngajukan ke Litab Dimas dan alhamdulillah diterima gitu. Sampai ini 3 tahun berturut-turut program yang saya ajukan diterima karena mungkin saya melihat bahwa program pengabdian seperti yang saya tulis di ruang chat Mhm. itu Betul. eh, bahwa memang pengabdian itu adalah jembatan bagi perguruan tinggi eh, atau istilahnya agar kalangan akademisi ini turun gunung gitu, Betul. turun Ya. gunung, melihat Jadi jangan persoalan jadi yang ada menara di gading gitu masyarakat, ya. apapun Mhm. persoalannya. Nah, karena saya dari eh, program ekonomi, maka perspektif ekonomi yang saya ini kan. Dan pengalaman dari kesininya memang saya tidak bekerja sendiri. Maksudnya, saya mengajak mahasiswa eh, bukan hanya di pengabdian, tapi di riset, skripsi dan segala macam. Lihat sekelilingmu, teliti Mhm. ada potensi apa. Nah, alhamdulillah kemarin dari eh, terus terang ada mahasiswa kami dari NTT, ada beberapa begitu ya. Mhm. Eh, Walaupun memang secara ininya terbatas, tapi ketika mereka melihat atau melihat potensi daerah, ternyata mereka bisa. Hanya memang penyusunannya yang perlu dibantu. Dan itu saya jadikan apa? Semangat bahwa eh, ya kita tahu NTT tidak semaju di provinsi-provinsi lain, tapi Betul. dari situ saya tahu bahwa NTT itu potensinya luar biasa. Sehingga Betul. eh, tahun kemarin saya eh, mengajukan eh, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke penelitian karena 3 tahun kemarin saya enjoy di pengabdian. Saya Mhm. mengajukan penelitian mengenai tenun NTT gitu. Alhamdulillah dapat Hmm. respon dari Dimas. Terus walaupun saya masuk klaster yang apa yang terbawah atau yang apa tuh pembinaan kapasitas, saya Mhm. nekatkan diri untuk datang ke sana langsung. Masya Allah. Dengan budget yang terbatas, saya pengen lihat betul di sana seperti apa gitu. Ternyata memang luar biasa, potensinya luar biasa. Hanya memang mereka butuh sesuatu apa ya, yang mau melihat dan apa ya membantu mereka menyadarkan, kemudian mengarahkan begitu. Itu yang saya melihat inilah peran perguruan tinggi di situ. Nah, alhamdulillah eh, terus terang saya fokus di satu pulau gitu, Pulau Adonara. Mhm. Itu saya tahu dari
mahasiswa saya skripsi mahasiswa ya. penelitian Adonara gitu. Saya bilang, loh ini pulau. Iya, banyak yang tenun. Iya katanya, banyak terus. Wih, oh menarik ini, kita angkat yuk untuk menjadi Pulau Tenun Indonesia gitu. Oh siapa? Dia skripsinya mengenai itu, kemudian saya olah untuk saya ajukan proposal tahun kemarin. Alhamdulillah terima, saya beranikan nekat ke sana dan melihat Mhm. potensinya luar biasa. Terus sampai di sana di Pulau Adonara, wah ternyata sebuah pulau kalau kita tahu NTT itu pulau yang kering gitu ya, tapi di Adonara itu Mhm. pulau yang sangat subur dan Subur. komoditasnya luar biasa. Akhirnya tahun ini tenun saya lanjutkan, terus saya melihat satu potensi lagi coklat, kakao. Hmm. Kakao Ya di sana betul. itu, eh, jadi sembari saya ke Desa Tenun, saya diajak juga sama teman itu. Mau lihat eh, potensi komoditas? Oh, saya mau. Saya diajak ke naik gunung gitu. Ternyata Hmm. di sana ada kemiri, ada pala, ada kakao, ada kopi, kelapa. Loh, saya nanya gini, loh, ketemu sama lurahnya, saya diajak jalan-jalan sama lurahnya. Loh, Pak, ini jualnya gimana? Terus, ya para petani di sini jualnya mentah. Udah ada pengumpulnya, datang Mhm. langsung gini, gini, gini. Oh, gitu. Loh, Pak, saya bilang, Bapak, kita mulai dari kakao ya, Pak. Saya punya teman di Jogja, dia apa ya, belajar membuat coklat. Ini eh, hmm, mau nggak kita buat coklat Adonara? Oh iya iya ya katanya. Terus ini mau saya ajukan untuk pengabdian agar Pulau Adonara punya coklat, coklat Mhm. khas Adonara gitu. Ini baru mau saya ajukan. Nah itu jadi dari sini saya melihat, saya juga masih taraf belajar gitu. Terus berarti masyarakat itu memang butuh kalangan akademis untuk memecahkan persoalan mereka. Persoalannya adalah mereka berada di sumber daya alam yang kaya, tapi belum memang sudah terkondisikan atau dikondisikan untuk nggak bisa apa-apa oleh situasi itu atau oleh para pengusaha besar atau pengepul Oke, besar begitu. luar Sebab biasa nih Pak Windu ya. pemberdayaan itu ya bukan hanya sekedar ayo kegiatan, tapi merubah mindset dulu, terus menyadarkan mereka bahwa ini potensimu, ini bisa diginiin loh. Untuk nilai ekonomis bisa begini, ayo dilakukan bersama. Nah, terus terang saya masih punya PR atas 3 tahun kemarin, saya Mhm. dapat program pengabdian untuk pengembangan batik di Bantul, gitu. Mhm. Ini masih PR, agak berat juga, tapi tetap kita dampingi gitu. Jadi saya melihat banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang butuh eh, apa kok kalangan akademisi turun dan memang mengimplementasikan ilmu. Disitulah program pengabdian. Sedangkan riset adalah penguat agar program pengabdian ini punya data. Kalau menurut saya ya, Hmm. belajar dari pemetaan. Jadi riset biar bermanfaat adalah untuk nanti sebagai dasar pengabdian begitu. Jadi link and match-nya perguruan tinggi tetap jalan dan masyarakat akan merasakan bahwa oh perguruan tinggi memang melakukan tugasnya untuk masyarakat gitu, bukan hanya untuk teori-teori yang tidak dapat jangkau oleh masyarakat. Begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima Untuk kasih ini Pak aja Windu Baskoro ya. Iya, untuk iya. sharing. Kebetulan iya, kebetulan kalau cerita di NTT, kalau Ya. ketua kami kebetulan juga dari NTB ya, dari Oh Dompu NTB. ya. Iya. Kemudian juga di Dompu Sumbawa. tapi di Dompunya, kemudian di Sumbawa. Sumbawa, kemudian juga santri kami juga banyak dari NTT juga. Kemarin kita nguji Hmm. itu dari ujung saya lihat di Google Earth itu, jauh banget di sana gitu. Ujung Jadi paham Sumbawa. banget lah memang keadaan di sana itu sangat potensinya luar biasa, tapi memang SDM-nya itu Ya. sangat ini, termasuk juga tadilah apa infrastruktur dan lain-lainnya sebagai Ya. itu luar biasa. Dan kita juga nggak tahu misalnya di sampai ke kemarin juga sempat kita ada teman-teman yang dari mana mana tuh di Raja Ampat juga teman-teman dari Hmm. apa IAIN di sana juga luar Hmm. biasa sekali tuh. Pokoknya maju terus nih ya Pak Windu ya. Tadi Ya. betul Hmm. kalau masalah bangsa ini terlalu banyak ya. Saya juga memang di bidang ekonomi juga gitu ya. Artinya Hmm. tadi betul sangat menginspirasi. Mudah-mudahan next time Pak Windu boleh diskusi lah, ngobrol ya dengan kami semuanya terkait dengan PKM juga gitu ya. Kebetulan saya juga
disertai saya dengan beberapa penelitian saya juga di Baduy. Di sana dia juga Oh, ada Baduy. kain tenun juga yang Hmm. itu menarik gitu juga. Itu juga Biru maka tadi ya. ngomongin tentang tenun nyambung lah ini. Terus di Ya. Adonara ada santri kami juga yang dari Adonara Oh itu gitu. juga sebenarnya Adonara, kemudian ke Alor sampai ke Larantuka sana sampai ke Hmm. yang rumah adat yang di gunung itu tuh. Saya disuruh diajak Oh, ke sana tapi masih Wairebo. lumayan. Iya betul, saya Wairebo. suka kayak gitu. Baik, nah, terima kasih Ya, waktunya udah lewat jauh banget gitu ya. ya, Tadi Pak ya. Dokter Waki kayaknya mungkin saya minta Bro. waktunya lagi next time. Mungkin kami juga tadi saya cerita tuh saya punya tetralogi buku tentang menjadi dosen teladan, menjadi dosen pilihan, menjadi jalan terjal doktoral gitu tuh kayaknya ceritanya luar biasa sekali nih. Tapi kayaknya waktunya sudah malam gitu ya. Next time kita mungkin boleh cerita lagi Pak Dokter ya. Terakhir mungkin dalam 2-3 menit Pak Dokter ini boleh memberikan eh, closing remark lah ya, closing statement. Oh, ada Pak Mahrus mau komentar dulu atau gimana nih? Waktunya udah jam 10 malam. Pak Mahrus nanti kita WA ke saya lah ya, dengan Nur Aziza, dengan Pak Muhammad Muntir juga nih ya. Silahkan nanti kita bisa diskusi, mau sharing-sharing kami. Nggak usah banyak-banyak lah, saya bilang 5 orang, 2 orang pun kadang kita ngobrol aja. Saya manfaat itu buat saya sendiri gitu, sangat sangat menginspirasi. Dan tadi sebenarnya Pak Dokter Wage kisah hidupnya itu ya 11-12 lah dengan saya juga, karena saya juga dari tahu kalau tadi Pati itu masih kota lah ya. Kalau saya kan tuh di Cilacap sana tuh jauh banget gitu. Kisahnya boleh baca di buku saya itu ada tuh jalan terjal menuju doktoral itu. Nanti saya kasih. Oke, 2, 3 sampai 5 menit untuk closing remark terkait dengan penelitian PKM dan juga strategi-strategi meningkatkan PKM untuk dosen. Silakan, Pak Dokter. Baik, saya kira banyak tambahan-tambahan tadi dari Bapak Ibu sekalian ya, dan menarik itu Pak Windu Baskoro yang menyampaikannya ya, dengan pengalaman-pengalaman beliau dan apa penelitian-penelitian yang beliau lakukan. Saya ingin menyatakan begini, jadi dosen itu berat, nih. Maka jangan jadi dosen. Kalau kalau mau maksain juga mau jadi dosen ya ikuti saja alurnya sehingga engkau akan menjadi manusia yang paripurna. Gitu. Jadi tidak hanya di hadapan Allah tapi di hadapan manusia. Masyarakat ini gampang saja kok. Kalau kita mau berbuat baik, insya Allah mau ikut. Ya. Tapi kalaupun kita mau berbuat tidak baik, orang juga bisa juga ikut. Gitu. Ya, tergantung di mana. Kalau ingin kita jadi memberikan yang baik, maka itulah gizi yang kita akan berikan. Kalau kita memberikan gizi yang tidak baik, kan tentu saja tidak baik juga. Oleh karena itu, dalam PKM ini sederhana sesungguhnya adalah ikuti alur yang sudah ada, misalnya dalam undang-undang perguruan tinggi itu. Kemudian bagaimana seorang dosen yang harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu untuk apa tujuannya itu? Gitu. Sebagai insan akademisi, maka mau tidak mau harus ikut aturan-aturan itu. Maka akan selesai itu. Tetapi harus banyak turun seperti tadi Pak Windu Baskoro, turun gunung begitu ya. Saya sepakat sekali itu juga. Tapi dalam bahasa saya, udahlah nggak usah jaga image gaul saja gitu. Nggak usah diperbaiki fisik atau tampilan kita. Kalau misalnya apa namanya mental kita masih kemudian seperti biasa-biasa saja. Bagusnya adalah mental kita itu yang harus kita perbaiki, lalu kemudian itu akan mengikut di kemudian harinya. Saya kira itu sih yang penting bagi saya untuk malam hari ini. Closingnya ya anggap saja itu sebagai sebuah apa ya eh, ramuan jamu yang tradisional gitu ya. Eh, Mhm. Mungkin masih bisa diolah dengan teknologi-teknologi yang canggih, lalu kemudian dipadukan dengan bahan-bahan yang lebih banyak lagi yang bisa dicari di alam bebas ini, apalagi alam Indonesia Raya yang makmur ini. Saya kira itu terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kalimat dan tutur saya, kata saya cendrawasih hinggap di kompor meledak. Terima kasih Pak Doktor yang ledak-ledak semangatnya sampai pada malam Eh, hari ini dan teman Bapak dengan eh,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atur nuhun pada Turwaki atas waktunya dan ibu bapak sekalian. Terima kasih ya, sangat luar biasa sekali. Pertemuan hari ini sangat menginspirasi dan kami tunggu waktunya pada Turwaki untuk yang next kapan lagi ceritanya tadi belum selesai nih, utang ini harus dibayar ini kayaknya. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kebaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.